Emiratul Makidah. Di sini saya akan mengedukasi tentang etika dalam bermedia sosial. Nah, sebelumnya apa sih etika itu? Nah, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya adalah wujud dari kebiasaan. Nah, hal-hal yang disoroti dari sebuah etika adalah perbuatan seseorang, sikap seseorang, dan tindakan seseorang. Namun secara istilah, etika merupakan norma, aturan, tata cara, dan pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Nah, sebelumnya ada 5 etika media sosial bagi para netizen. Yang pertama adalah etika dalam berkomunikasi. Nah, dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jaringan sosial, biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama di jaringan sosial, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Alangkah baiknya kita antar sesama di jaringan sosial harus menjaga komunikasi kita, menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun jaringan sosial yang kita miliki. Nah, pergunakan bahasa yang tepat dengan siapa kita berinteraksi, dan biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang tepat dengan siapapun pada saat kita berinteraksi, termasuk saat berinteraksi melalui media sosial. Selanjutnya, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Alangkah baiknya apabila kita tidak menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara. Unsur sara adalah yaitu termasuk suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jaringan sosial. Nah, biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Dan hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Jangan mengajarkan generasi muda mengenai hal kekerasan melalui foto kekerasan yang diupload secara terang-terangan dalam media sosial. Selanjutnya, periksa kebenaran berita. Berita yang menjelekkan orang lain sangat sering kita jumpai di jaringan sosial. Hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan berita-berita yang rekayasa. Oleh karena itu, pengguna jaringan sosial dituntut untuk mencerdaskan dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita melakukan cross-check akan kebenaran informasi terlebih dahulu. Selanjutnya, menghargai hasil karya orang lain. Saat menyebarkan informasi, baik itu berupa tulisan, foto, atau video milik orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi tersebut sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta-merta mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Selanjutnya, yang kelima adalah jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Nah, dalam menggunakan jejaringan sosial ada baiknya kita sebagai pengguna baru harus bijak dalam menginformasikan privasi atau kehidupan pribadi. Janganlah selalu mengumbar hal-hal pribadi di jejaringan sosial. Apalagi sesuatu yang sensitif dan sangat pribadi seperti jangan mengunggah nomor telepon dan alamat rumah kalian ya. Karena hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindakan kejahatan kepada diri Anda. Selanjutnya, tentang sikap yang perlu dimiliki pengguna media sosial itu ada 3 ya. Nah, sementara itu Ketua Umum Cyberkreasi Yosi Mokalu menyebutkan bahwa ketiga etika bermedia sosial tersebut antara lain yaitu yang pertama, berhati-hati saat mengunggah. Media sosial dijadikan sebagai dunia kedua bagi para penggunanya.
banyak hal yang bisa dibagikan ke media sosial, mulai dari ranah kehidupan pribadi, hiburan, pendidikan, hingga pemikiran dan cara pandang. Nah, dari sekian banyak hal yang bisa dibagikan ke media sosial, Yosi menerangkan bahwa setiap penggunaan media sosial harus memiliki kehati-hatian saat membagikan sesuatu di dunia maya. Nah, jika kita ingin mengunggah yang terlalu pribadi, bahkan hingga menyebarkan data pribadi seperti alamat rumah, nomor ponsel, tanggal lahir, dan lain sebagainya, maka bisa jadi identitas kita disalahgunakan oleh oknum. Selanjutnya yaitu bersikap kritis. Nah, kritis merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional. Maksudnya mereka bisa melihat sesuatu permasalahan secara objektif. Penting memiliki rasa kritis saat bermedia sosial, lantaran media sosial biasanya digunakan untuk membagikan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, tidak membagikan berita hoaks. Hoaks adalah ancaman terbesar yang kini membayang-bayangkan kehancuran bangsa. Nah, berita hoaks mudah menyebar, apalagi jika kita dalam berita tersebut diiming-imingi ajakan atau berbau menakut-nakuti. Nah, hoaks biasanya lebih mudah tersebar dalam media sosial yang lebih privat, seperti aplikasi berkirim pesan WhatsApp. Pasalnya, link dengan mudah dibagikan dari satu grup ke grup lainnya, yang mana setiap grup pesan memiliki banyak anggota. Nah, di tengah kondisi pandemi kita saat ini, beberapa berita hoaks yang rawan muncul adalah perihal pendaftaran bansos, terus hoaks soal obat COVID-19, hingga bahaya penggunaan vaksin. Selanjutnya, fungsi etika dalam media sosial dan kehidupan nyata. Bukan tanpa alasan, etika hadir menjadi salah satu pedoman manusia dalam berperilaku di tengah masyarakat. Nah, ada banyak fungsi dari penerapan etika. Di antaranya ada 7 poin. Yang pertama adalah berfungsi untuk menyelesaikan konflik sosial, termasuk soal moral. Kedua, membantu konsistensi perilaku dalam bermasyarakat. Yang ketiga, menyelidiki masalah hingga ke akar-akarnya. Yang keempat, sebagai patokan apa yang harus diubah dalam masyarakat dan apa yang masih bisa diterapkan dalam hal berperilaku. Nah, yang kelima, membantu memberikan penilaian terhadap cara berpikir seseorang, apakah dia bisa berpikir jernih, kritis, dan rasional. Yang keenam, sebagai orientasi etis untuk mengambil sikap yang wajar di masyarakat. Ya, yang terakhir adalah sebagai patokan untuk mendapatkan sudut pandang yang jernih. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif media sosial. Selain dampak positif, banyak sekali dampak negatifnya media sosial ya. Saat ini penggunaan media sosial nampak telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, media sosial saat ini juga telah dijadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan menyebarkan sebuah informasi. Namun, sayangnya akibat dari penyalahgunaan sosial media dalam menyebarkan informasi juga berdampak pada banyaknya para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat dari penyebaran informasi pada sosial media yang tidak menggunakan etika. Nah, dalam upaya mengurangi permasalahan tersebut, maka perlulah suatu etika dalam menggunakan media sosial agar tidak saling menghina ataupun menuduh orang lain tanpa alasan yang jelas. Karena pada dasarnya hal seperti itulah yang nantinya akan terjerat hukum karena kurang hati-hati dalam menyebarkan informasi pada internet. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari etika media sosial ini adalah etika secara istilah diartikan sebagai tata cara dan norma seorang dalam bertingkah laku di tengah kehidupan masyarakat. Di era digital, lingkungan masyarakat tidak hanya
hal yang mungkin dilewatkan oleh penggunaan medsos seperti mengumbar ranah pribadi, terlalu dalam hingga menyinggung masalah SARA. Kemudian hal-hal yang seharusnya menjadi faktor utama yang dihindari dalam bermedia sosial agar kita bisa hidup tentang dan berdamai dengan masyarakat secara virtual maupun langsung. Jadi pergunakanlah media sosial sebaik dan sebijak mungkin, terlebih lagi dalam hal penyebaran informasi. Biasakanlah untuk selalu terlebih dahulu saring dulu sebelum menyaring. Dan semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan pada kali ini.